Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzana bil karim allazi khamalata min jamalika wa innahu fin jalalika wa kitabahu fil kitabika. Ibadallah wa ittaqullah ya wa tahiri wal mujahidina amma wa'du. Insyaallah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Tidak henti-hentinya kita belajar, selalu belajar dan belajar. Bersalam kita kepada junjungan kita, tidak akan pernah kita lupakan Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya limpahannya, karunianya, kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin, para ustadz, para ulama, para kerabat saya semuanya yang lagi bermujahadah di jalan Allah, lagi berjuang, lagi bertikap, lagi beristiqomah. Insyaallah dalam waktu yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi amanah. Saya akan berbagi pengetahuan insyaallah dengan kita semua, mudah-mudahan bisa diterima dan berkah adanya. Yang mana dalam tayangan dan waktu yang dimuliakan Allah ini, saya akan menyampaikan sebuah makna, yaitu witir itu bukanlah zikir. Nah, kenapa menjadi pokok bahasan mengenai zikir adalah bukan witir? Di sini sangat banyak kesalahpahaman sehingga tidak mendatangkan keberkahan. Kesalahpahaman yang dimaksud adalah dalam beribadah kepada Allah salah menempatkan makom. Apa yang dimaksud dengan zikir atau witir tadi? Nah, dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ainul fikri ainul zikri wa zikrullahi wa dawamun zikri wa dawamun nisan. Rasulullah telah mengatakan, berpikirlah kamu sebelum berzikir. Dan supaya apa? Supaya kamu tidak mengingat yang lain. Dalam pemahaman ini, kadang-kadang kita merasakan ayat-ayat Allah itu semuanya bisa menjadi zikir. Nah, kebanyakan pemahaman seperti itu, dia timbulnya setelah salah pengertian tentang witir. Kalau sudah sifatnya witir, itu ayat diulang-ulang. Nah, witir ini golongannya tasbih, bertasbih. Nah, kadang-kadang ada yang memahami kodratnya bertasbih, tapi dalam hati. Nah, ini kan sebuah kekeliruan. Kalau dalam hati, itu jatuhnya zikir. Nah, kalau zikir, dia mengingat. Nah, kita percontohkan. Kita diajar oleh guru, yaitu diberikan amalan zikirhu Allah. Mungkin dalam bahasa itu zikir napas. Nah, itu satu perumpamaan. Nah, sekarang kalau kita zikirhu Allah,
atau Allahu atau Allahu Allah atau hu. Apakah dalam zikir itu kita mengikuti dan mengulang kata hu Allah? Apakah seperti itu? Hu Allah. Nah, ini tawaduknya sudah tasbih. Kenapa? Pertama, dia dijalankan dengan gerakan dan dilapazkan secara pelan-pelan. Allah. Allah. Nah, ini sifatnya sudah bersifat tawaduk yang jatuhnya kepada mengulang-ulang ayat. Tapi kalau yang dikatakan al-zik atau zikir, itu setelah kita bisa melebur dulu daripada kalamiah yang akan dizikirkan. Kalau dia hu Allah, nah kita lari suatu perumpamaan dalam zikir hu Allah. Itu bermakna aku adalah Allah. Aku Allah. Nah, dalam aku Allah ini, ke bawah aku, ke atas Allah. Nah, ini ada ke bawah ke atas ini nih, yang menjadi suatu hilangnya sebuah hidayah nanti. Kalau dalam ma'rifat ada pentajalian seperti itu. Kalau makom memang menuju makom zikir itu. Memang menuju makom. Makom hu ke dalam kolbi. Makom aras itu ke dalam zahir. Tapi dalam mengingat, kalau mengingat kita tidak boleh tertarik perhatian kepada sebuah huruf. Nah, makanya kita harus memahami dulu peleburan daripada ayat tadi. Bagaimana leburnya suatu ayat menjadi kauliyah. Kita kenal dari wujudnya. Bagaimana kauliyah ini lebur menjadi munajat. Sehingga tidak mengikut sertakan jasad. Dan bagaimana munajat ini lebur jadi ma'rifat. Nah, yang kita ingat dalam hu Allah tadi, dalam satu pembahasan ini. Hu itu aku, Allah itu adalah Tuhan. Nah, hu Allah dalam misi apa ini? Maujudullah, aku Allah. Nah, aku Allah ini dalam makom apa penetapan ma'rifatnya? Bukan kepada pengaruh daripada ayat tadi. Pengaruh daripada aras dari ayat itu tadi. Yang menjadi pandangan sehingga kita menyaksikan maujudullah tadi dari pengakuan aku Allah tadi. Tajalinya adalah kalamiah yang telah menjadi ayat. Nah, setelah kita kaji, ternyata aku Allah itu adalah pengakuan daripada aftar. Dan aftar itu semata yang terlihat. Sehingga hilanglah keakuan diri, mewujudlah keakuan dia. Tanpa kita mengikuti gerakan napas tadi. Kalau kita sudah mengikuti gerakan napas, maka kita akan terpengaruh kepada naik turun dengan kata. Ini yang memutuskan ma'rifat. Ini yang membuat ma'rifat itu hilang. Jatuhnya ma'rifat ini adalah kesemangat, tapi tidak jatuh kepada kodrat. Nah, apalagi umpamanya ya Rahman. Nah, yang kita lihat Rahman yang mana? Rahman yang di tingkat seperti apa? Nah, setelah selesai itu kita kaji, barulah kita mengingat itu dengan seutuhnya, dengan tidak menghitung, dengan tidak mentajalikan dengan apapun. Dalam masa asyik dan masyuk. Asyik masyuk itu artinya ia terlena di situ dengan kodrat yang akan menjadi pensaksian tadi. Dan kita tidak terbawa lagi kepada sifat wujud.
daripada kalamiahnya. Itu yang dikatakan mengingat. Yang kita ingat adalah kodrat daripada kalam tadi. Jadi jangan kita menetapkan tajalinya. Kalau kita tetapkan tajalinya, itu akan membuat ma'rifat kita akan terganggu. Apalagi dia sudah masuk kepada dalam hitungan falakiyahnya. Kalau dia sudah masuk ke dalam hitungan falakiyah, maka kita terikat dengan gangguan dalam satu perjalanan 33 pertama, begitu ke 33 kedua. Nah, kita akan terganggu. Apalagi tahu ke 100-nya. Berarti mengingat ini tidak bisa didampingi oleh sistem tasbih. Nah, kecuali kita ibadahnya dengan program tasbih, dengan jalan bertasbih. Itu memang harus ada aturan daripada perhitungan atau falakiyahnya. Tapi kalau berzikir, kita harus lenyap dalam wujud kodrat yang kita zikirkan. Bukan kita terlena dengan jumlah 100, 1000, 5000, 10.000. Apalagi berupa ayat. Kalau ayat berupa ayat, itu lebih jatuhnya kepada tasbih. Karena witir hukumnya, mengulang. Nah, begitu para jemaah. Kalau sudah mengulang, berarti witir. Kalau tasbih, setelah kita bermunajat, syarat-syarat munajat hakikat zikir, maka kita langsung fokus tawajuh kepada makom zikirnya. Gitu. Apa kodrat zikirnya? Nah, tentu dengan tentunya antara kodrat zikir dengan kodrat yang berzikir itu harus jelas, harus nyata pada kodratnya, pada wujudnya. Di dalam hukum ma'rifat zikir, jangan kamu melihat apa yang diperlihatkan, tapi lihatlah siapa yang melihat. Ini keputusan dari sebuah zikir. Nah, kalau sudah dilihat oleh Allah dengan pas kodrat zikir tadi, maka kita akan jelas menyaksikannya. Jelas dalam pensaksian. Karena zikir ini sebetulnya mengingat. Mengingat itu bukan melihat. Tapi kenapa kita ingin melihat? Karena kodrat Allah dalam ma'rifatullah dia melihat, maka kodrat insan bagi diri adalah menyaksikan yang telah dilihat oleh Allah. Begitu para jemaah, para hadirin. Jadi jangan sekali-kali salah menjalankan, memaknai kata-kata bertasbih, berwitir, dan berzikir. Makanya zikir itu berakhir dengan fana. Dimulai zikir ini dengan munajat, berakhir dengan fana. Nah, tentunya kita sudah bisa menempatkan siapa kodrat yang berhajat, siapa kodrat yang mengalami zikir, dan apa kodrat yang bertajali menjadi kodrat zikir tersebut. Nah, dalam kajian tauhid saya pernah menyampaikan, rapikan dulu adab hakikat dan adab marifatnya. Seperti apa? Kalau nyata kodrat Adam yang duduk dan kodrat rohaninya Muhammad yang beribadah, berzikir, maka nyatalah Allah pada nyawa dalam kerahasiaan. Nah, sekarang mengingat Allah ini dengan beribadah kepada Allah dengan jalan yang sama, yaitu zikir, itu melahirkan suatu perbedaan ma'rifat. Kalau kita mengingat Allah, kita tidak boleh bertajali dengan sesuatu keadaan benda atau keadaan tasbih segala macam. Dan tidak boleh menghadirkan satu huruf, jangankan satu ayat, apalagi suara. Tapi kalau kita jatuh kepada sifat ibadah, zikir yang sifat ibadah itu harus nyata kodrat itu
kita dilihat oleh Allah, disaksikan oleh diri kita, yaitu insaniah kita. Jadi begitu para jemaah, hati-hati dalam melaksanakan zikir. Zikir ini adalah perhitungan pensaksian yang harus nyata. Dan menyatakan kodrat zikir itu hanya Allah semata. Dan kitalah yang menyaksikan. Jadi zik itu mengingat. Kalau mengingat bukan melihat. Nah gitu. Begitu para jemaah sekalian, himbauan saya. Mudah-mudahan kita sudah bisa membedakan mana yang bertasbih, mana yang berzikir. Kalau berzikir, leburnya ayat kepada kauliyah, lebur kauliyah kepada munajat, munajat hadir dengan ma'rifat, barulah kita bisa menghadirkan. Ma'rifat itu siapa? Ma'rifatullah. Di sinilah pensaksian diri setelah kodrat Allah melihat dalam diri sifatnya sendiri. Kodrat iradat ilmu sama basal kalam hayat menjadi sesuatu penglihatan yang kuat dan pensaksian bagi diri zat dan perkalaman bagi diri nur. Itulah para jemaah yang dimaknai dengan zikir. Zikir artinya bukan bertasbih, bukan witir yang mengulang-ulang ayat, tapi zikir itu adalah leburnya ayat menjadi kauliyah, kauliyah lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi ma'rifat. Begitu dalam ma'rifat itu terjadi suatu penglihatan, maka yang melihat itulah yang apa yang dia lihat oleh Allah, ma'rifatullah sifat zat dan aftar bagi diri, bersifat pada Allah pada diri kita, maka kita menyaksikan perbuatan Allah itu semata. Tidak ada yang mampu mengingatku, kata Allah, melainkan diriku sendiri. Inilah maksudnya, diri sifat-sifat Allah pada diri kita bertajali dalam suatu kalam, yaitu ayat atau kauniyah, menjadi suatu pensaksian bagi diri kita. Apa kodrat ayat itu? Kemana makom ayat itu? Di mana kodrat ayat itu? Bagaimana kita menjadikan ayat itu nyata menjadi hayat bagi diri? Inilah tujuan zikir. Bukan zikir itu digolongkan tasbih. Saya dapat 400 Ustaz, saya dapat 500, bukan itu. Zikir itu tidak masuk dalam falakiyah atau dihitung, kecuali bertasbih. InsyaAllah pada jemaah, kalau kita sudah bisa membedakan mana yang zikir, mana yang tasbih, InsyaAllah barokah dan derajat zikir itu semakin tinggi. Baik pada jemaah sekalian, dalam tausiah pendek ini, bisa kita maknai dengan baik, tidak salah kita menjalankan. Jaga adab-adab berzikir itu. Sesungguhnya zikir adalah mengingat, bukan mengulang-ulang ayat. Baik, demikian tausiah pendek saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jagalah adab. Bagaimanapun, ingat, solat itu zikir, zikir itu bukan solat. Jadi sudah berzikir, berarti bukan sudah solat. Nah, jadi jangan disamakan kodratnya. Jadi itu adalah ibadah sa'adiyah kepada Allah. Solat adalah ibadah sahadah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat nasihat saya ini menjadi suatu pedoman agar berkah ibadah kita. Karomahnya naik, hidayahnya pun datang. InsyaAllah belajarlah terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan kodrat-kodrat kepada Allah. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.